Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 kelas 11 IPS 3 SMA 53 Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Thalita Farah, absen 33. Saya Givira Syafa, absen 15. Saya Ramdania, absen 29. Saya Nelsa Lisya Dindasari, absen 26. Ki Hajar Dewantara. Ia adalah pahlawan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan sekolah dasar di ILS, Sekolah Dasar Belanda, kemudian sempat melanjut ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra, tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sedio Tomo, Midem Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Dawes Dekker atau Dr. Danudirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg berusaha menghalangi kehadiran partai ini dengan menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913. Alasan penolakannya adalah karena organisasi. Kemudian setelah ditolaknya pendaftaran status Badan Hukum Indische Partij, ia ikut membentuk Komite Bumi Putra sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda pada November tahun 1913. Komite ini melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang merayakan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Sehubungan dengan rencana perayaan itu, ia pun mengkritik lewat tulisan berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda, dan En voor allen maar ook allen voor een, atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda yang dimuat dalam surat kabar The Express milik Dawes Dekker berbunyi, sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang kita rampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan tersebut. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku, terutama ialah kenyataan bahwa bangsa Inlander diharuskan ikut mengkokosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kaitannya sedikit pun. Akibat karangan tersebut, Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan, berupa hukuman internering atau hukum buang, yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk sebuah tempat untuk seseorang bertempat tinggal. Ia pun dihukum buang ke Pulau Bangka. Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dawes Dekker merasa rekan seperjuangannya diperlakukan tidak adil. Lalu, mereka pun membuat tulisan yang bernada membela Suwardi. Tetapi, pihak Belanda menganggap bahwa tulisan tersebut menghasut rakyat untuk memberontak dan memusuhi pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, mereka berdua terkena hukuman internering.
Doesdeker dibuang ke Pulau Kupang, sedangkan Dr. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun, mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka bisa belajar banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya, mereka diizinkan ke negeri Belanda pada tahun 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu digunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Raden Mas Soehardi Suryaningrat mendapatkan Europesce Akte. Lalu ia kembali ke tanah air pada tahun 1918. Di tanah air, ia mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai alat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Setelah pulang dari pengasingan bersama rekan-rekan seperjuangannya, ia pun mendirikan perguruan yang bercorak nasional, Institut Onderwijs Nasional Tamasiswa atau Perguruan Nasional Tamasiswa, pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didiknya agar peserta didiknya mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang memperoleh kemerdekaan. Tidak sedikit rintangan dalam mendirikan taman siswa. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mendirikan ordonansi sekolah liar pada tanggal 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, akhirnya ordonansi tersebut dicabut. Di tengah keseriusannya mencurahkan perhatian di bidang pendidikan di taman siswa, ia juga tetap rajin menulis, tetapi tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke nuansa pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya berjumlah ratusan buah. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Sementara Indonesia. itu, pada zaman pendudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan tetap dilanjutkan. Waktu pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau bisa disebut Putra dalam tahun 1943. Ki Hajar duduk sebagai salah seorang pimpinan di samping Insinyur Soekarno, Dr. Andas Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Setelah zaman kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan, atau bisa disebut Bapak Pendidikan Nasional, yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga dijadikan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Penghargaan lain yang diterimanya adalah gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. 2 tahun setelah mendapat gelar Dr. Honoris Causa itu, ia meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kemudian, oleh pihak penerus perguruan taman siswa, didirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hajar sebagai pendiri taman siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat menyurat sesama semasa hidup Ki Hajar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional.
Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan, yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal ialah Tutpuri Handayani, atau di belakang memberi dorongan Ing Matya Mangunkarsa, atau di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, serta Ingarsa Sungtulodo, atau di depan memberi teladan. Ilmu tanpa amal adalah omong kosong. Amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Tuntutlah ilmu hingga akhir hayat. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.